saya menutup, ini buat pancingan juga nih, pertanyaan terakhir dari saya. Maaf ya, yang buat nanya, atau ada yang mau nanya? Saya harus... Udah. Udah ya? Maghrib. Ini yang menarik nih, salah satu yang bentuk pengkondisian, usaha pengkondisian itu satu putaran ini kan terkait juga dengan bansos ya. Yang itu juga dalam film Dirty Vote itu diterangkan dengan bagus gitu kan. Nah ini Cak Islah ini kan ngerti banget di lapangan, dan operator dari bansos ini kan sebenarnya juga aparat desa dan lain-lain. Nah di tengah situasi sekarang yang terbaru ini adalah tiba-tiba sulitnya mendapatkan beras, ya kan? Langkanya ini berita udah mulai muncul tentang bagaimana langkanya kita rakyat di bawah untuk mendapatkan beras. Nah, ini pertanyaan terakhir yang buat Cak Islah nih. Ini sebenarnya ada apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini bagian dari operasi itu ya? Karena udah mentok nih, dikondisikan segala macam, kok masyarakat kita memang sangat pintar, tetapi beras atau makanan ini kan nyawa kita gitu kan, nyawa masyarakat gitu kan. Jadi apakah ini bagian dari operasi atau ya memang kebetulan aja? Mungkin Cak Islah bisa menjelaskan terkait yang rame ini sekarang. Ya. Ini kok kita belum janjian loh. Ini bagian dari revolusi cinta ini. Sebenarnya selalu provokatornya adalah wanita. Masuk bareng itu, Bang. Ya, memang ada rumus sih sebenarnya di balik teroris yang kejam itu ada istri, ada perempuan yang lebih kejam dari teroris. Tapi sebenarnya gini ya, kalau saya melihat dari kelangkaan barang berupa beras yang kemudian menaikkan harga, ini kan sebenarnya hukum supply and demand. Masalahnya adalah ketika semua stok beras kita itu dipakai untuk dijadikan bansos, maka equilibrium ekonomi itu akan sedikit goyang. Ini hukum ekonomi. Masalahnya ketika stok beras itu dipakai untuk bansos, artinya dia out of market, dia keluar dari pasar, yang kemudian stok beras di pasar itu menipis, yang kemudian meninggikan harganya. Ini saya kira adalah dampak-dampak yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah hari ini. Kenapa? Karena mereka sudah buta bahwa pork barrel, nah gentong babi ini kan sebenarnya pork barrel ini adalah istilah yang muncul di Amerika ketika Presiden Nixon ketika itu berusaha menggelontorkan dana di daerah-daerah di mana daerah itu yang minim dukungan terhadap Richard Nixon ketika itu, sehingga muncul istilah pork barrel, gentong babi. Jadi dana dari pemerintah itu digelontorkan kepada ceruk elektoral yang minim dukungan dan berbau bantuan sosial. Ini sama sebenarnya. Nah, yang dilakukan Pak Jokowi adalah kenapa pork barrel ini kemudian menggelontor di Jawa Tengah? Karena elektoral di Jawa Tengah itulah yang menjadi target penguatan untuk paslon Prabowo Gibran. Nah, yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah adalah ketika stok beras ini ditarik habis-habisan dan dijadikan bansos, maka market kemudian kekurangan stoknya. Ini juga pernah terjadi juga, pork barrel ini terjadi di Brazil. Ketika pemilu Brazil terakhir, Jair Bolsonaro justru kesandung oleh pork barrel ini. Akhirnya masyarakat terjadi resistensi yang luar biasa karena naiknya harga-harga logistik. Nah, ini yang bisa jadi, kalau menurut saya by design pemerintah untuk satu tujuan tertentu, menurut saya ya ini mohon maaf, kenapa kemudian anggaran 50 triliun diblokir oleh Menteri Busri, karena Busri tahu dampaknya ketika stok beras itu diambil habis-habisan untuk program pork barrel, ini equilibrium ekonominya tidak akan tercapai, sehingga akan terjadi kenaikan harga logistik, dan ini kalau dibiarkan terus secara berlarut-larut akan meningkatkan inflasi, daya beli masyarakat tidak akan bisa menjangkau harga beras. Ini kalau kita bicara tentang geoekonomi ya berat lah, kita nggak usah begitu. Artinya menurut saya lebih yakin bahwa kelangkaan beras itu mengakibatkan harga beras naik, dan ini menurut saya out of control dari government, karena stok beras yang seharusnya terjun ke pasar untuk menjaga stabilitas harga itu ditarik semua untuk dijadikan sebagai bansos yang otomatis, yang notabene bukan bagian dari market.
Kan marketnya nggak ada, ini dibagikan gratis kan. Artinya negara menggunakan beras untuk diberikan kepada rakyat, dan negara menganggap ini adalah komoditi yang dimiliki oleh negara. Nah, ini yang kemudian membuat harga goyang, stok menipis, otomatis harganya naik. Supply and demand theory yang di dalam dunia ekonomi itu terjadi. Nah, menurut saya ini memang akan menjadi malapetaka kalau pemerintah tidak cepat-cepat mendatangkan beras atau tidak cepat-cepat melakukan impor beras untuk mencukupi stok, karena di depan ini kita menghadapi bulan puasa dan juga Ramadan, dan kalau terjadi 2 putaran habis. Menurut saya akan terjadi gerakan rakyat sama seperti 98 ketika ekonomi betul-betul mengalami kesenjangan yang luar biasa, valuta asing naik, stok komoditi juga menipis, sehingga kemudian apa? Terjadi gerakan-gerakan rakyat yang diberangkatkan oleh hati nurani. Tolong catat satu lagi yang terakhir, revolusi tidak pernah diciptakan. Revolusi itu datang dengan sendirinya. Ketika apa? Ketika rakyat sudah muak dengan situasi di mana negara tidak bisa mengantisipasi berbagai persoalan di tengah masyarakat. Ya, saya terus terang berharap adanya reformasi jilid kedua, tapi bukan diciptakan, tapi dia datang by nature, secara alami. Terima kasih. Iya. Ya, Nah, terakhir sebelum enggak, karena ini kan temanya tentang revolusi cinta. Pertanyaan terakhir buat Mas Denny dan Cak Isla, kenapa perwujudan cinta di tanggal 14 itu kita harus persembahkan untuk Ganjar Mahfud? Ini penting banget. Ya. ya. Habis kena ghosting sama Jokowi. Iya, kan ini Enggak, dan pada intinya kan kita memilih pemimpin yang bisa kerja, ya kan, bukan hanya yang bisa teori belaka seperti seorang dosen. Bukan saya tidak ingin memilih Anies bagus jika sebagai dosen. Catat, dengan teori itu kita sudah mengalami apa yang terjadi di Jakarta. Ya bagus sebagai dosen, tetapi ketika sudah bicara pemimpin daerah, pemimpin nasional, itu kita sudah berbicara sebagai seorang eksekutor, dan Anies lemah di sana, ya kan. Narasinya bagus, keren, tetapi ketika eksekusi dia dimanfaatkan oleh orang-orang di sampingnya yang eksekutor dan manfaatkannya untuk kepentingan mereka pribadi. Anies mungkin tidak salah karena dia tidak mengerti, ya. Nah, Pak Prabowo lebih parah lagi, ya. Pak Prabowo hanya berbicara tentang janji-janji yang populis, makan gratis. Ini kan gila, ya. 1 triliun per hari hanya untuk makan gratis, 400 triliun per tahun. Gila, IKN aja belum berhasil dibangun dengan angka sekian. Alutsista kita belum yang lain. Mau berapa lagi hutang kita untuk bicara tentang politik ini? Apakah itu cuma sekedar janji atau nanti akan dilaksanakan? Kita juga nggak ngerti. Tetapi apa yang diluncurkan itu berarti dia masih melihat masyarakat kita ini bodoh. Masih dijanjikan hal-hal sifatnya populis yang makan gratis. Enggak dong. Kita ini kan sudah terdidik oleh media sosial. Kita ini terdidik, bangsa Indonesia ini ditakuti oleh bangsa lainnya. Karena survivalnya tuh gila. Tahun 98 apa kurangnya kita hancur. Tapi kita mulai bangkit lagi, UMKM berjalan. Kita nggak bodoh. Tetapi masih ada orang-orang yang menganggap kita ini bodoh dan dijanjikan sesuatu yang sifatnya pembodohan. Jadi dari 2 pasangan calon itu yang jelas-jelas tidak sempurna, ya saya harus memilih Ganjar. Dia bisa kerja, dia seorang administrator daerahnya pada waktu itu. Dia mengerti caranya membuat sebuah program-program, gerakan-gerakan ataupun administrasi negara, dan dia mengerti cara memilih orangnya. Ya, apalagi kenapa saya harus memilih Ganjar? Ini kan bentuk daripada kecintaan kepada negeri kita sendiri. Ya, dan Ganjar adalah orang yang paling mirip Jokowi sebenarnya, atau paling mirip dengan apa yang kita impikan terhadap Jokowi pada waktu itu. Jadi saya bilang, kalau kemudian Ganjar Pranowo ini terpilih, dia adalah tongkat estafet dari cita-cita kita pada waktu kita memilih Jokowi. Bukan Pak Prabowo yang dari dulu kita hadang bersama-sama. Bukan dari Anies yang kita lihat bagaimana gagalnya dia memimpin Jakarta. Jadi konsep revolusi cinta itulah cinta terhadap negeri. Kita harus memilih orang yang tepat untuk menjadi nahkoda dari negeri ini. Kalau enggak, kapal kita akan melenceng dan nabrak nggak karu-karuan. Ya, sebentar, saya lebih terfokus lagi pertanyaannya ke Cak Isla ini. Karena tadi Mas Denny bilang bahwa yang sangat merepresentasikan Jokowi ini kan sebenarnya Ganjar dari segi kerjanya kan, katakanlah begitu. Tapi ini juga di publik
juga butuh jaminan. Apa jaminannya bahwa misalnya Mas Ganjar itu nggak sama nanti dengan Jokowi, Cak Islah? Kalau menurut Cak Islah ini? Teman-teman sekalian, yang menjadi jaminan dari Mas Ganjar bahwa Mas Ganjar tidak akan offside seperti Pak Jokowi, jaminannya adalah Pak Mahfud. Saya tantang siapapun. Saya tantang siapapun, meskipun Pak Mahfud bukan malaikat, bukan nabi yang punya sifat maksum. Saya tantang teman-teman mencari setitik kecil dari kesalahan Pak Mahfud ketika beliau menjabat sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak ada satupun. Seseorang yang berani, bersih, menyuarakan perlawanan terhadap korupsi, menyuarakan perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan oligarki. Betapa inginnya orang-orang yang merasa terusik dengan metodologi bagaimana Pak Mahfud membersihkan berbagai gerakan-gerakan kejahatan kolektif di negara ini. Orang-orang itu betul-betul ingin mencari kesalahan Pak Mahfud, tapi tidak pernah ditemukan sedikit pun. Jaminan kita terhadap Mas Ganjar adalah Pak Mahfud. Percayalah, kalau Mas Ganjar offside, yang akan melawan Mas Ganjar pertama kali itu bukan kita, tapi Pak Mahfud. Saya tahu persis Pak Mahfud ini peluru tak terkendali. Saya nempel dengan beliau ya sudah lama juga. Saya ingat betul ketika RDP di DPR, ketika dengan Komisi 3, ada beberapa orang yang datang ke lembaga-lembaga di mana Pak Mahfud pernah memimpin. Ada 2 orang yang datang belusukan ke kantor-kantornya Pak Mahfud, hanya ingin mencari kesalahan Pak Mahfud untuk dijadikan senjata untuk menyerang Pak Mahfud di RDP di DPR. Ini soheh, saya tahu persis. Mereka menanyakan ke komisi, ke MK, menanyakan juga ke kejaksaan, ke kehakiman, menanyakan juga ke DPR juga pada masa pada ketika Pak Mahfud menjadi anggota DPR. Mereka menanyakan, Pak Mahfud pernah menitipkan kasus enggak? Pak Mahfud pernah menitipkan saudaranya enggak untuk menjadi jaksa, untuk menjadi hakim? Pak Mahfud pernah punya kesalahan apa enggak di lembaga ini? Mereka tidak menemukan itu, sehingga apa? Pak Mahfud menjadi pendekar sendirian ketika RDP dengan Komisi 3. Kalau Pak Mahfud ditemukan satu celah kesalahannya, pasti Pak Mahfud akan dihabisi di situ. Dan Pak Mahfud sampai hari ini betul-betul bisa menjaga itu. Saya dan Teh Nong juga tahu persis bagaimana Pak Mahfud dalam keseharian, sampai urusan uang receh pun Pak Mahfud betul-betul bisa membedakan mana uang negara dan mana uang pribadinya. Saya tahu persis. Saya ikut bertanggung jawab juga untuk persoalan integritas Pak Mahfud terhadap bagaimana dia menjalankan jabatannya. Saya kira juga Mas Ganjar memilih Pak Mahfud, PDIP memilih Pak Mahfud, Bu Mega juga memilih Pak Mahfud, bukan karena Pak Mahfud orang kaya banyak duitnya, jelas tidak, karena Pak Mahfud punya integritas yang luar biasa terhadap apapun jabatan yang diembannya oleh dia. Kalau mau PDIP mengharap duitnya, nggak ada duitnya. Waktu foto sesi bersama setelah pendaftaran di KPU ini, Teh Nong saksinya, Pak Mahfud nggak punya duit. Sesi foto untuk banner-banner yang hari ini nempel di mana-mana, tagihannya cuma 57 juta ya, Tenong. 57 juta tagihan. Pak Mahfud tidak mau menggunakan uang itu dari kementerian. Kata Pak Mahfud, ini kan pribadi bukan kementerian. Saya bisa aja pakai anggaran Kemenko Polhukam, tapi saya tidak mau karena ini untuk pribadi saya. Hingga akhirnya apa? Saweran semua teman-teman untuk bayar tagihan dari tukang fotonya Pak Mahfud setelah dari KPU. Itulah Pak Mahfud. Bahkan Pak Mahfud bukan hanya urusan materi. Ketika Pak Mahfud mundur dari Menko Polhukam pun, Pak Mahfud kemudian telepon saya ada di Surabaya. Lah, saya sekarang plong. Loh kenapa? Saya dari dulu takut, saya nggak bisa membedakan kapan saya sebagai cawapres, kapan saya sebagai Menko Polhukam. Karena saya tidak mau korupsi dalam ucapan pun saya nggak mau. Saya takutnya ketika menjadi Menko Polhukam, saya berkampanye, kata Pak Mahfud. Nah itu adalah korupsi ucapan saya, di mana saya posisinya sebagai Menko Polhukam. Karena Pak Mahfud itu cuti hanya Jumat 1 minggu, Senin sampai Kamis Pak Mahfud bertindak sebagai Menko Polhukam. Dan ketika dia menjadi Menko Polhukam, dia takut sekali mengucapkan pilihlah saya. Itu kata Pak Mahfud, itu korupsi ucapan, saya nggak mau. Maka setelah Pak Mahfud mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, dia bilang plong. Makanya kalau kita lihat setelah beliau mundur, dia langsung brutal dan liar, dan dia menyindir siapa saja termasuk Gibran, Prabowo, Pak Jokowi pun juga dia sindir. Dia mengatakan Uncle Usman dan sebagainya. Karena Pak Mahfud betul-betul memposisikan dia sebagai seorang
cawapres, bukan lagi sebagai Menko Polhukam. Itulah Pak Mahfud. Jadi kalau kita mau bicara personal garanti, ya personal garanti dari Mas Ganjar ada Pak Mahfud di situ. Terima kasih. Jadi kita baru semakin mengerti kenapa kemudian Ibu Megawati menunjuk Pak Mahfud sebagai cawapresnya Mas Ganjar, itu juga dalam menjawab kondisi politik sekarang ini. Jadi masyarakat, publik, pemilih ini membutuhkan jaminan supaya peristiwa atau kejadian Jokowi ini tidak terulang lagi untuk demokrasi kita. Teman-teman, teman-teman terima kasih semua ya untuk kehadirannya, dan kasih plus dong sekali lagi buat Mas Denny dan Saisa. Dan jangan lupa tanggal 14 ini semua sudah ngurus. Udah dapat surat panggilan ya. Karena hari ini dari kemarin-kemarin sebenarnya surat panggilan sudah dikirimkan ke rumah masing-masing kita. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.